Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Oktaviani dengan NIM 2018-061-0076 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan tugas analisis laporan keuangan yang saya analisis merupakan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Buana Tala Indah Permai. Lanjut, masuk ke slide pertama. Sebelumnya saya akan memaparkan profil perusahaannya terlebih dahulu. PT Buana Tala Indah Permai ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober tahun 1995 yang bergerak di bidang properti dan real estate dengan kode emitennya yaitu BIPP. Perusahaan ini didirikan dalam rangka Undang-Undang Penerapan Pasar Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 Kode JO. Sesuai pasal 3, anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi pembangunan dan pengelolaan properti seperti apartemen, perkantoran, pertokoan atau perumahan dan juga perdagangan serta pelayanan jasa. Lalu selanjutnya masuk ke materi analisis laporan keuangan. Slide berikutnya. Lanjut ya. Yang pertama di sini terdapat analisis laporan keuangan atau perbandingan analisis neraca. Di sini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan juga total ekuitas serta liabilitas yang terdiri dari 5 tahun periode dari 2016 sampai dengan 2020. Metode perhitungan yang digunakan dalam analisis perbandingan neraca ini diperoleh dari total tahun kedua dikurangi tahun pertama lalu dibagi dengan tahun pertama. Sebagai contoh, saya ambil untuk total aset. Total aset ini diperoleh dari tahun 2017 dikurangi 2016 lalu dibagi tahun 2016. Begitupun perhitungan akun-akun yang lainnya seperti total ekuitas, total liabilitas, total ekuitas, dan juga liabilitas. Slide selanjutnya merupakan analisis perbandingan laba rugi. Untuk laporan ini terdapat total pendapatan, laba bruto, laba usaha. Terdapat tiga akun. Metode ini perhitungannya diperoleh menggunakan persentase yang tidak berbeda dari analisis laporan neraca. Sebagai contoh, saya ambil dari analisis perbandingan laba rugi, laba bruto tahun 2012 atas 2016. Diperoleh dari total laba bruto 2018 dikurangi total laba bruto 2016 lalu dibagi tahun laba bruto 2016. Slide berikutnya kita masuk ke rasio per likuiditas. Dalam diagram yang sudah saya tampilkan, terdapat current ratio dan juga quick ratio. Metode yang digunakan untuk memperoleh rasio current ratio yaitu total aktiva lancar dibagi total hutang lancar. Sedangkan rasio conversion atau quick ratio diperoleh menggunakan aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan hutang lancar. Slide selanjutnya mengenai analisis rasio leverage atau aktivitas. Di sini terdapat aset turnover dan juga receivable turnover. Yang pertama, perolehan untuk total debt to total asset ratio merupakan
total utang dibagi total aktiva. Selanjutnya, untuk receivable turnover, yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Untuk slide selanjutnya, merupakan analisis rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas, terdapat gross profit margin dan juga return of equity. Untuk memperoleh gross profit margin, metode yang digunakan merupakan laba kotor dibagi penjualan, sedangkan untuk return of equity yaitu earning after tax dibagi modal sendiri lalu dikalikan 100%. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini membahas tentang analisis common size. Analisis common size ini, metode perhitungannya diperoleh menggunakan laba bruto ditambah laba usaha lalu dibagi total pendapatan. Sebagai contoh, untuk tahun 2016 total aset diperoleh 100% dari laporan PT Buana Tala Indah Permai. Selanjutnya, analisis tren. Analisis tren neraca atau laporan posisi keuangan. Analisis tren untuk laporan posisi keuangan ini diperoleh dari jumlah seluruh tahun periode yang digunakan dalam laporan keuangan dibagi tahun pertama. Sebagai contoh, di sini saya ambil untuk periode tahun 2016. Nah, diperoleh 100% itu diperoleh dari jumlah tahun periode 2016 lalu dikurangi 2020 dibagi 2016. Begitu juga dengan laporan tahun berikutnya 2017, 2018 dan sampai dengan 2020. Untuk slide selanjutnya, lanjut. Berikutnya merupakan analisis DuPont. Analisis DuPont ini akan menghasilkan ROE atau Return of Equity dari setiap tahun periodenya. Di sini saya memaparkan hasil analisis DuPont pada tahun 2016 yang terdiri dari net profit margin, asset turnover, sampai dengan hasil akhir yaitu return of equity yang mendapatkan hasil 20,55%. Slide berikutnya. Yang berikutnya adalah analisis cross-section. Dalam analisis cross-section ini terdapat rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, dan juga median. Selain itu, terdapat akun ROA dan juga nilai buku. Pertama-tama saya akan membahas perhitungan rata-rata aritmatika. Rata-rata aritmatika dalam akun return of equity diperoleh dari return of equity tahun pertama sampai dengan tahun terakhir dibagi jumlah tahun periode. Di sini untuk perusahaan Buana Tala Indah Permai saya menggunakan 5 tahun periode. Jadi ROA tahun pertama sampai dengan kelima dibagi 5 tahun karena jumlah tahun periodenya 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya untuk rata-rata nilai buku, perhitungan ini diperoleh dari nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun terakhir
dibagi jumlah tahun periode. Tidak berbeda dengan perhitungan rata-rata aritmatika ROA. Rumusnya sama. Jadi perumpamaannya tahun pertama dibagi 5 tahun, tahun 2016 sampai 2020 dibagi 5 karena jumlah tahun periodenya dari 2016 sampai dengan 2020. Kemudian cara memperoleh nilai buku, jumlah nilai buku itu menggunakan ekuitas dibagi ekuitas saham yang beredar. Untuk rata-rata tertimbang sendiri itu menggunakan metode perhitungan ROA tahun 2016 dibagi total ROA atau Return of Equity selama 5 tahun dibagi ROA 2016 untuk memperoleh nilai buku. Untuk akun yang terakhir, perhitungan median. Median ini diperoleh menggunakan rumus median ROA tahun 1 sampai dengan ke-5 dibagi nilai buku tahun 1 sampai dengan ke-5. Karena di sini lagi-lagi saya jelaskan, saya menggunakan tahun periode 2016 sampai dengan 2020. Untuk slide selanjutnya, yang terakhir di sini analisis time series. Dalam analisis time series terdapat return of equity perusahaan dan juga return of equity industri. Pada tahun 2016, PT Buana Tala Indah Permai itu memperoleh return of equity 1,69% dan juga ROA industri 140%. Mungkin sekian pemaparan analisis laporan keuangan PT Buana Tala Tbk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.